Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDL Sade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Yesus tahu dan peduli. Yesus tahu dan peduli. Kalau kita mengobservasi dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini, khususnya perikop pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah tersebut? Tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Tentunya kita akan menemukan ada Yesus di sana. Ada murid-murid Yesus yang di dalam ayat yang kelima disebutkan namanya Thomas. Dalam ayat yang ke-8 ada nama yang disebut Filipus. Dan tentu juga ada murid-murid yang lain, sekalipun namanya tidak dicatat, tidak dituliskan, tidak disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Jadi tokoh-tokoh yang ada adalah Yesus dan murid-muridnya. Peristiwa apa yang terjadi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ini? Yaitu Yesus tahu perasaan murid-murid dan menguatkan murid-muridnya yang sedang dalam kegelisahan karena akan berpisah dengan Yesus. Makanya dalam ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Jadi Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh murid-murid, di mana murid-murid sedang mengalami kegelisahan karena mereka akan berpisah dengan sang guru. Mereka akan ditinggal oleh Yesus. Sehingga murid-murid mulai gelisah. Dan Yesus tahu apa yang dialami oleh murid-murid. Sehingga Yesus menguatkan mereka. Dengan berkata, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, berpisah atau ditinggal pergi oleh seseorang yang kita kasihi, tentunya hal itu tidak menyenangkan. Dan itu yang akan dialami oleh murid-murid, sehingga murid-murid mengalami kegelisahan. Kecuali kalau ditinggal, terus ada tujuan yang akan membawa kebaikan. Sebagai contoh, mungkin ditinggal oleh orang tua karena orang tua pergi untuk bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan bisa lebih dari itu. Itu ada tujuan untuk kebaikan. Dan kegelisahan para murid Yesus karena Yesus akan meninggalkan mereka diketahui oleh Yesus.
Oleh karena itu Yesus menguatkan mereka dengan memberitahukan tujuan kepergiannya. Jadi Yesus mengetahui dan Yesus memberitahu murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak mengalami kegelisahan lagi. Yesus kemudian memberitahukan tujuannya. Dan dikatakan bahwa dalam ayat yang kedua, Yesus akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Jadi Yesus memberitahu tujuannya meninggalkan murid-murid. Dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Dan Yesus akan kembali untuk membawa murid-muridnya ke tempatnya, supaya Yesus dapat bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi Yesus menjelaskan tujuannya meninggalkan, berpisah dengan murid-muridnya. Untuk itu murid-murid hendaklah percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus dalam ayat 1. Jadi murid-murid harus percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus bahwa kepergian Yesus itu untuk kebaikan, untuk menyediakan tempat. Melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib, murid-murid ditebus. Dan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi murid-murid. Dan Yesus akan datang kembali untuk membawa murid-muridnya ke tempat yang sudah Yesus sediakan. Sehingga murid-murid akan berkumpul kembali bersama dengan Yesus, bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Namun para murid ternyata masih bingung, belum mengerti maksud dan tujuan Yesus. Sehingga kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Pertanyaan dari Thomas dan pertanyaan dari Filipus. Di ayat 5 dituliskan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 8, Filipus berkata, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Rupanya murid-murid, mereka belum benar-benar mengenal Yesus. Dalam ayat 7 dituliskan, ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Jadi rupanya murid-murid belum mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Mereka belum mengenal dengan benar. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi murid-murid sudah sekian lama, 3 tahun lebih, 3,5 tahun bersama dengan Yesus, tetapi rupanya belum mengenal dengan benar siapakah Yesus. Yesus adalah Allah sendiri. Sehingga Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam ayat yang ke-6, Yesus menegaskan kepada murid-murid, Yesus bukanlah salah satu jalan, melainkan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Itulah sebabnya siapa yang mengenal Yesus berarti mengenal Bapa.
Dan siapa yang telah melihat Yesus berarti telah melihat Bapa. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Ayat yang ke-10 dituliskan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Jika masih sulit juga untuk memahami atau mempercayai, maka murid-murid seharusnya mengingat karya-karya Yesus yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang sudah Yesus lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, dan lain sebagainya. Dalam ayat yang ke-11 dituliskan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi murid-murid harusnya percaya. Mereka mengenal Yesus dengan benar, siapakah Yesus. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus pun malah akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Itu di dalam ayat 12. Namun bukan berarti Yesus menyuruh murid-muridnya hanya melakukan mujizat saja. Yesus hanya sedang menginginkan murid-murid mempercayai perkataannya. Karena apa yang dikatakan Yesus itu juga merupakan perkataan Bapa. Percaya kepada Tuhan memang sebaiknya terjadi bukan hanya karena melihat mujizat, tetapi kita harus percaya. Ketika kita percaya, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, pelajaran yang kita dapatkan, interpretasi dari peristiwa ini, tentunya Yesus mengetahui perasaan murid-murid. Yesus mengetahui isi hati dari murid-murid, apa yang sedang dialami, ada di dalam kegelisahan karena mau berpisah dengan Yesus. Dan yang selanjutnya, Yesus tidak membiarkan murid-muridnya ada di dalam kegelisahan. Oleh sebab itu Yesus menguatkan dengan memberitahu tujuan kepergiannya. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Yesus pun tahu apa yang ada di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, apa yang ada dalam hati saya. Yesus tahu perasaan yang sedang kita alami. Apapun keadaan kita, Yesus tahu, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dan kita bersyukur karena Yesus bukan hanya tahu, tetapi Yesus juga peduli. Yesus peduli. Yesus tahu perasaan kita. Kalau kita sedang ada dalam kegelisahan, Yesus menghiburkan, menguatkan kita. Kalau kita sedang dalam pergumulan, Yesus tahu dan Yesus akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada janji-janjinya. Yesus, Dia tahu dan peduli bahwa Yesus pasti akan menguatkan, akan menyatakan kuasa-Nya, menghiburkan, bahkan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena Yesus tahu dan peduli kepada kita, umat-umatnya. Jadi percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada firman-Nya. Pegang setiap janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti setiap keadaan kami, Allah yang mengerti setiap perasaan kami, Allah yang mengerti setiap isi hati kami. Dan Engkau bukan hanya mengerti, tetapi Engkau peduli Tuhan. Ketika kami susah, Engkaulah yang menghiburkan kami. Ketika kami lemah, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami dalam masalah dan persoalan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau percaya kepada firman-Mu. Kami mau pegang setiap janji-janji-Mu. Karena firman-Mu, ya dan amin. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Sebab oleh Dia kami telah menerima pendamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.